warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Inspirasi Pena di segmen Rupa Rupi bersama aku Dayu. Di segmen Rupa Rupi kali ini kita akan ngobrol santai bersama Kak Valen Van. Kak Valen Van ini adalah seorang public speaker, TV host, dan juga penulis buku. Ya, terima kasih untuk sahabat Ina yang telah bergabung di video live Instagram Inspirasi Pena ini. Iya. Alhamdulillah. Salam kenal Dena. Dena ya namanya ya? Dayu. Oh iya, Dayu. kira Iya. Dena. Dena. Halo iya. Kak Valen, salam kenal. Halo Dayu Dayu, dari salam Inspirasi kenal. Pena. Hai, Inspirasi Pena. Kita nyebutnya apa nih? Sahabat Teman-teman Ina. Inspirasi Pena. Sahabat Ina, hai. Sahabat Ina, apa kabar? Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Udah Iya. banyak juga nih Kak Valen nih, udah banyak yang bergabung dari Madura, Indramayu, Jawa Barat, Jakarta, Palembang juga. Yang Salam menunggu kenal kehadiran semuanya. Kak Valen nih. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Iya, Kak Valen. Iya, boleh. Iya nih, kita mau tanya seputar buku Kak Valen dulu nih tentang Dreaming Big ya. Buku Dreaming Big ini berisi tentang apa sih Kak Valen? Ini ya, jadi ini bukunya. Wah, Iya, betul. Wah, bagus Jadi- banget biru warnanya. Iya, biru cerah. Jadi Dreaming Big ini isinya 25 kiat merajut impian menjadi kenyataan, termasuk di dalamnya ada kisah-kisah dari penulisnya. Jadi Oke. kisah-kisah rajutan impian si penulis yang menjadi kenyataan. Jadi awalnya jadi cerita dulu ya. Jadi bikin Oke, buku oke. ini sebenarnya perjuangannya itu selama 1 tahun bikin buku ini sampai akhirnya percaya diri untuk naik cetak dan dipublikasikan. Awalnya sih sempat ragu ya. Jadi kan sebenarnya kolaborasi sama si Chef Vibrika Ramadan ini juga sudah bikin 4 buku gitu. Nanti boleh tuh Inspirasi Pena juga ngundang Mas Syah Vibrika Ramadan untuk bisa jadi narasumber juga tuh, bisa sharing-sharing. Jadi awalnya buku ini sebenarnya Mas Syah Vibrika ini sebenarnya kita udah kenal lama, cuma ini saya cerita dulu ya. Jadi waktu momen saya perjalanan ke Eropa, jadi waktu momen perjalanan Eropa sekitar tahun 2018, itu saya dapat kesempatan untuk perjalanan ke Eropa. Nah, si Mas Syah Vibrika ini kan waktu itu sebagai followers ya, jadi sebagai followers juga di Instagram tiba-tiba DM gitu, Mas nggak sayang nih kisah-kisahnya Mas Valen yang ada di Instagram hilang gitu aja. Kalau di Instagram kan paling orang 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari lewat ya orang udah lupa sama postingan itu kan. Dan emang kebetulan saya adalah orang yang seneng banget nulis caption. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik, yang unik, yang memang seru untuk dibagikan ya saya bagikan ke teman-teman followers gitu kan. Nah, kemudian ada satu kisah yang membuat Syah Vibrika tertarik nih sampai akhirnya, Mas kayaknya kalau kisahnya Mas Valen dimasukkan atau dijadikan buku menarik nih gitu. Pasti banyak yang baca. Terus saya pikir, banyak yang baca gimana gitu kan. Nggak pede tuh. Jadi kalau sekarang tuh lebih kayak kalau istilah anak sekarang tuh insecure. Emang iya ya kisah kayak gitu doang ada yang baca. Iya Mas, kisah-kisahnya Mas Valen tuh banyak yang menginspirasi. Insya Allah bisa bikin anak-anak muda jadi lebih semangat lagi buat menggapai mimpi, bahwa nggak ada mimpi yang sia-sia, nggak ada mimpi yang nggak mungkin gitu kan. Iya, terus bener banget. gitu terus akhirnya jadi gimana nih gitu. Iya Mas, aku berencana kita collab yuk Mas, kita bikin buku gitu. Jadi bukunya adalah 25 kiat merajut impian menjadi kenyataan. Jadi buku ini emang melalui perjuangan yang cukup hebat, yaitu selama 1 tahun nggak langsung diterima sama sama penerbit. Seperti itu, nggak langsung. Ini berarti kita hampir ditolak sekitar hampir 10 penerbit. Wow. Iya, hampir 10 penerbit menolak gitu kan, karena mereka masih kalau istilahnya sekarang tuh masih sanksi. Ini orang kan mereka kan juga butuh nama besar kan gitu. Mereka butuh nama besar untuk dongkrak
untuk dongkrak si penerbitnya juga. Cuma mereka masih ragu dengan nama ini, nama Valenfun, siapa sih Valenfun gitu kan. Kemudian siapa sih Syafi Brika gitu. Terus sampai akhirnya ada momen kami udah pasrah aja gitu. Sampai udah kita cetak sendiri aja gitu. Kita cetak sendiri, ya dibikinlah 100 buku atau 200 buku, ntar buat konsumsi teman-teman aja gitu kan. Iya, oke. Untuk konsumsi teman-teman sendiri aja. Dan di saat kita sudah mulai pasrah, di saat kita sudah mulai nothing tulus, ya udah ikhlas lillahi ta'ala, ya udah akhirnya nyantol tuh ke salah satu penerbit namanya Tinta Medina, yaitu penerbit dari 3 serangkai gitu. Nyantol di 3 serangkai kan. Kemudian 3 serangkainya begitu antusias gitu. Mereka begitu antusias, mereka begitu high respect gitu kan ke kita. Terus ya udah akhirnya kita dikasih kesempatan buat meeting, buat ketemu, terus dan memang dari awal niat saya bikin buku ini, yang penting buku ini jadi manfaat aja gitu. Yang penting buku ini jadi manfaat, buku ini ada yang baca, itu udah alhamdulillah. Saat itu tujuan saya cuma itu. Yang penting buku ini asal ada yang baca dan bermanfaat udah cukup gitu kan. Dan harganya juga kita minta ke penerbit, tapi kita minta harganya yang paling bisa dibilang paling rendah harganya. Nggak apa-apa, kita bukan prioritas kita untuk dapat royalti, bukan prioritas kita untuk nyari keuntungan di buku ini, karena saat itu udah dapat penerbit aja udah alhamdulillah gitu kan. Benar banget. Udah, terus akhirnya dikasih kesempatan dan nggak lama, proses sekitar 2-3 bulanan lah. 2-3 bulanan bukunya jadi. Gitu. Alhamdulillah ya. Bukunya jadi ini, dan sampai sekarang alhamdulillah update dari si penerbit itu sudah hampir 12.000 eksemplar buku ini udah ada tuh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah banget ya Kak Valen ya. Iya, alhamdulillah. Jadi dulu penuh perjuangan gitu. Penuh perjuangan, gak gampang dan benar-benar dari nol. Kita yang emang benar-benar niatnya ya udah bismillah aja gitu. Terus karena kan mikirnya si Syafi Brika juga bilang, Mas minimal kita harus punya 1 buku Mas, kalau nggak paling nggak 1 karya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah nggak hidup di dunia ini, ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, karyanya akan terus ada, orang akan terus nginget, orang akan terus baca, dan ketika orang inget nama itu, wah ini orangnya udah nggak ada, Al-Fatihah. Jadi amal jariah yang gak terputus gitu. Iya, bener banget sih itu kata Kak Syafi Brika. Syafi Brika Ramadan. Oke. Iya, benar. Oke, Kak Brika. Jadi ya udah, bukunya alhamdulillah dari buku ini juga responnya luar biasa. Mulai dari teman-teman artis juga banyak yang support kan. Jadi ada beberapa testimoni teman-teman artis yang dia memang kita kasih draftnya, kita kasih draft bukunya, kemudian dibaca dulu. Mereka harus testimoni real ya, dan banyak banget. Ini ada beberapa artis-artis yang memang sudah memberikan testimoninya di buku ini. Jadi memang buku ini emang benar-benar udah niat lillahi ta'ala aja. Jadi buku ini udah, kita tidak tidak punya esensi dari, maksudnya gini, tidak punya tujuan untuk nyari keuntungan di buku ini. Jadi buku ini asal dibaca, buku ini asal bermanfaat, buku ini asal jadi manfaat buat orang lain udah cukup buat kita gitu ceritanya. Wah, mantap sekali Kak Valen. Sukses terus ya Kak Valen ya. Semoga Amin, bisa Dayu. Ada buku berikutnya, buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah nanti akhir tahun kita ditunggu sudah karyanya. Iya, kita sudah siapkan buku yang kedua kita udah siapkan buku yang kedua di tahun yang ini. Insya Allah nanti di akhir tahun kita akan keluarkan buku lagi. Dan untuk harganya, amin. Oh ya, kita kasih tahu juga nggak apa-apa ya untuk harganya. Jadi untuk harganya, nggak apa-apa. Ini harganya tuh, jadi banyak yang bilang, Mas harga segitu terlalu murah, harga segitu kayaknya kemurahan deh segala macam. Tapi nggak masalah, yang penting asal semua orang bisa baca, asal jangan difotokopi gitu kan. Iya, betul. Asal orang kadang malah
kalau waktu pas dulu masih ada stok banyak, ada orang yang benar-benar, Mas, aku benar-benar niat baca buku, tapi uangku belum cukup gitu kan. Oke, kamu beneran niat baca buku, oke. Kalau emang kamu beneran niat baca buku, kamu kirim alamat gitu kan. Dan kamu harus benar-benar baca buku itu ya, gitu. Terus ya udah, uangnya disimpan buat kamu, kita kirimin bukunya gitu saat itu. Jadi ya udah, ini bukunya harganya 40.000. Oh, ini terjangkau banget sih untuk semua kalangan. Terjangkau banget. Iya, 40.000 rupiah dengan sekitar 172 halaman. Oke, nah ini Kak Valen, aku pernah lihat sepertinya Pak Jokowi ini pernah dikasih bukunya ya Kak Valen ya? Betul. Pernah ketemu Pak Jokowi ya? Betul, jadi di waktu pertama kali momen ketemu dengan beliau yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, saat itu ada momen di mana saya berkesempatan untuk bisa bertatap muka dan juga saya masukkan ke dalam buku ini, itu sekitar tahun 2017. Di tahun 2017 saya bikin kan nih, saya bikin nih ada momen foto bareng nih, bareng beliau. Saya masukkan ke dalam buku bahwa memang impian saya bertemu dengan sosok-sosok hebat gitu kan. Waktu itu bisa ketemu, alhamdulillah bisa ketemu Ridwan Kamil, bisa ketemu sama pejabat-pejabat, Ibu Susi Pujiastuti dulu, kemudian juga ketemu bareng sama menteri-menteri, ya kan. Terus banyak banget tokoh-tokoh yang ketemu dengan Bapak Kapolri yang saat itu menjabat, itu Bapak Tito Karnavian, yang sekarang sudah beliau menjabat menteri. Dan momen ini adalah momen yang luar biasa menurut saya, hingga akhirnya saya masukkan ke dalam buku, karena ini salah satu impian terbesar kan. Sampai akhirnya ada momen saya dikasih kesempatan untuk bisa menjadi MC di acara beliau nih. Akhirnya ketemu kan, kemudian saya memberanikan diri untuk bisa menyapa beliau, cerita bahwa Pak, saya bikin buku yang insya Allah buku ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda mewujudkan impian. Amin. Pak, bahwa nggak ada mimpi yang nggak mungkin selama kita yakin. Sampai akhirnya kami kasih bukunya dan ditandatangani langsung. Wow, keren. Ini ditandatangani langsung nih sama Pak Presiden. Oke, komentar Pak Jokowi saat bertemu Kak Valen apa tuh? Saat itu beliau begitu bangga gitu kan. Beliau begitu senang, begitu mengapresiasi melihat bahwa wah, anak muda sekarang kreatif ya, anak muda sekarang berani berinovasi ya, anak-anak muda sekarang tuh berani bikin karya ya. Iya gitu. Betul. Terus sampai akhirnya ya udah, ketika dikasih kesempatan dan Bapak Presiden dengan senang hati, sini Mas, saya foto bukunya gitu. Kita foto bareng ya gitu. Akhirnya kita foto, saya selfie, saya bikin video vlog juga. Kemudian Pak Presiden akhirnya di endingnya itu nepuk pundak gitu kan, kayak oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bukunya jadi manfaat, mudah-mudahan bukunya bisa terus menginspirasi gitu. Amin. Jadi tadi pas tepuk pundak ini transfer semangat Pak Jokowinya ya? Wah, iya, transfer semangat kan, kapan lagi kan bisa ditepuk pundak sama Pak Presiden kan? Iya, betul. Secara refleks Pak Presiden saat itu langsung nepuk aja gitu, kayak dia memberikan semangat ke anaknya gitu, seorang ayah yang memberikan semangat kepada putranya gitu kan, semangat nak gitu, bahasa yang bisa saya cerna kan seperti itu, kayak semangat ya gitu, terus berkarya ya gitu. Jadi kebetulan bukunya juga nggak cuma sama Pak Presiden Joko Widodo juga waktu ditandatanganin. Waktu itu sempat dapat kesempatan sama Bapak Sandiaga Uno. Oh wow. Iya, Bapak Sandiaga Uno juga sempat ditandatanganin bukunya, cuma buku yang ditandatanganin Pak Sandiaga Uno dipegang sama Mas Syah. Oke. Jadi barengan gitu. Jadi Syah pegang Sandiaga Uno, kemudian saya pegang Bapak Presiden waktu itu. Terus cita-citanya sih sebenarnya pingin banget waktu itu, cita-citanya emang ngumpulin tanda tangan pejabat-pejabat gitu kan di buku ini gitu. Dan alhamdulillah ya Pak Jokowi mengapresiasi dan bukunya akhirnya ditandatanganin beliau, dan beliau sempat baca-baca gitu, sempat singkat baca, dan beliau sangat apresiasi sih gitu. Mantap. Selamat ya Kak Valen ya.
Terima kasih. Pokoknya kita tunggu karya-karya selanjutnya, buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan bisa terus menjadikan semangat juga buat anak-anak muda Indonesia yang sedang menyaksikan live Instagram ini, bahwa sekali lagi, yuk teman-teman, kalau memang teman-teman yakin, saya yang basicnya bukan penulis aja, akhirnya bisa berkolaborasi kan bersama dengan yang beneran penulis gitu. Saya yang basicnya bukan yang jago ngetik segala macam, sampai akhirnya bisa berkolaborasi. Bahwa sekarang zaman sekarang memang kita tidak bisa membatasi diri kita dengan apa yang kita punya gitu. Justru kita dengan apa yang kita punya, kita bisa membuat ini menjadi sebuah kolaborasi gitu. Iya, betul Jadi banget. kalau teman-teman memang sekarang punya cita-cita bikin buku, yuk semangat, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang sia-sia. Ini buktinya kan, buku yang kedua aja sampai akhirnya lagi diproses nih. Nggak kerasa, sampai akhirnya punya buku, nanti di akhir tahun kita bakal launching, nanti kita bakal sharing-sharing juga ke teman-teman Inspirasi Pena juga buat buku yang kedua nanti, insya Allah. Buku yang kedua nggak kalah menarik. Buku yang kedua lebih seru. Nah, aku juga mau cerita nih. Aku juga mau cerita bahwa di buku ini banyak yang ngasih testimoni kan. Jadi buku ini tuh tidak menjanjikan bahwa impianmu bakal terwujud dengan buku ini. Kamu bakal bisa keliling dunia dengan buku ini. Kamu bakal bertemu dengan... Enggak. Jadi buku ini lebih ke kayak teman ngobrol, bahwa di bagian dalam buku ini pun teman-teman lebih ke interaksi. Jadi kayak si penulis ini memang mengharapkan teman-teman lebih berinteraksi, lebih ke teman cerita. Jadi ketika kamu baca buku ini, kamu seolah-olah lagi kita ajak ngobrol nih, gitu. Iya, benar banget. Sampai akhirnya buku ini ngajak juga, ada interaksinya juga. Contoh misalnya kayak di sini nih, ada bagan gambar mimpi. Yuk, kamu punya impian apa nih? Kamu tulislah gambar di sini. Mungkin yang punya cita-cita pingin ke Eiffel Tower, yuk gambar aja Eiffel Tower gitu. Kemudian ada juga banyak banget yang testimoni juga bahwa di buku ini kita punya yang namanya draft atau draft list impian. Nah, banyak banget yang punya cita-cita pingin deh kuliah di luar negeri, pingin kuliah di universitas yang jadi impian gitu. Banyak banget yang akhirnya mereka, nah ini ada list your dreams. Banyak yang punya cita-cita umroh, akhirnya alhamdulillah nggak lama berangkat umroh. Terus pingin banget cita-cita berangkatin orang tua umroh, nggak lama orang tua jadi berangkat umroh, karena secara nggak langsung ketika kita sugesti, menulis, iya, alam bawah sadar kita, betul alam bawah sadar kita itu mendorong untuk kita itu terus mengaminkan doa-doa kita gitu ya Kak Valen ya. Betul. Semesta pun akan menyerap energi positif kita dan menjauhkan kita dari energi negatif, sampai akhirnya maka semesta akan mendukung nih jalannya. Kamu harus seperti ini supaya kamu bisa dapat impian ini. Kamu harus seperti ini supaya kamu bisa ke Eiffel Tower. Kamu harus seperti ini supaya kamu bisa keluar di luar negeri. Kamu harus seperti ini supaya kamu bisa dapat gelar S3 di kampus yang memang kamu impikan. Itu hal yang sangat mungkin gitu. Dan banyak banget teman-teman yang testimoni gitu, yang memberikan, Mas, alhamdulillah nih setelah baca buku Mas Valen, pikiran kami jadi terbuka, pikiran saya jadi lebih semangat gitu. Impian-impian saya satu persatu terwujud gitu. Iya. Jadi ini untuk seluruh sahabat Ina dimanapun berada yang mau membeli bukunya, bisa membeli bukunya di mana nih Kak? Bisa beli bukunya di marketplace, ada di beberapa macam marketplace, ada online marketplace juga. Di situ nanti tinggal ketik aja Dreaming Big, buku Dreaming Big. Itu buku Dreaming Big itu nanti akan langsung nongol semuanya. Di situ harganya sih 40.000 gitu. Jadi semua yang aku udah lihat di marketplace itu bukunya 40.000 gitu. Dulu memang waktu pas awal-awal saya emang sering banget COD-an nih. Jadi kayak mengapresiasi teman-teman yang beli buku gitu. Kayak ini ada juga tuh, ada salah satu yang testimoni juga nih di komen nih, It's Akbar. Jadi keinget Mas Valen pas COD-an buku, seneng banget rasanya, alhamdulillah. Iya Mas Akbar, terima kasih. COD. Iya, jadi walaupun diantar langsung sama Kak Valen. Iya, jadi memang aku langsung,
walaupun itu cuma dia order 1 buku, tapi itu kayak sebuah apresiasi yang patut kita hargain, patut kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah beli bukunya gitu. Mereka sudah kan kita nggak pernah tahu dari perjuangan Rp40.000 itu mereka bisa jadi mereka harus nabung, mereka harus merelakan mungkin nggak beli kuota dulu untuk cuma pingin beli buku. Jadi sebagai apresiasi ya saya datang langsung gitu. Saya datang langsung ke teman-teman, saya langsung menyapa, saya langsung ngobrol, kita ngobrol gitu. Banyak banget. Itu dulu waktu saya inget banget kan bukunya itu di launching pas 2 minggu setelah bulan puasa. Betul. Nah 2 minggu pas puasa itu hari pertama buku itu laku 80 hari pertama. 80 eksemplar. 80 eksemplar. Dan di hari yang kedua, mau tahu nggak lakunya berapa eksemplar? 400 buku. Wow, 3 kali lipat naiknya ya. Di hari kedua 400 buku. Dan kan sempat mampir ke toko buku juga ya. Iya. Oke. Iya. Halo. Iya, halo. Ya, gangguan sinyal sepertinya. Iya, sudah connect? Iya, halo. Sudah. Iya. Iya. Sudah connect? Halo. Udah Kak. Halo. Oke. Sudah connect ya? Iya, jadi sempet ya. Jadi pas seminggu setelah buku ini launching, kan mampir ke toko buku nih. Karena penerbit bilang, ini sudah ada loh di seluruh toko buku di Indonesia. Oh oke. Aku mampir kan. Kemudian ngetik tuh. Kalau misalnya itu kan ngetik di layar komputer itu kan untuk cari katalog bukunya kan. Ngetik Dreaming Big, nongol tuh, string gitu kan. Stoknya itu kurang lebih ada 20. Kemudian aku nanya ke penjaga tokonya, ke penjaga tokonya nanya, "Mas, buku Dreaming Big-nya masih ada nggak ya?" Terus dia bilang, "Oh, sebentar kita cari." Wah, sayang banget Mas, udah sold out dong. Itu itu kayak semacam kebanggaan banget. Iya, ini siapa yang baca ya gitu kan. Waktu itu aku bilang, ini siapa yang baca ya sampai sold out gitu. Terus pernah mampir ke beberapa kota, ke Jogja, ke Jakarta, ke Tangerang, ke beberapa kota di Indonesia juga kan, ke Bali, ke Surabaya gitu kan. Mampirlah ke toko buku, kita cari nih bukunya dan ternyata nggak ada, sold out, bukunya habis. Ada di katalognya. Iya, buku ini ada Mas gitu. Buku ini ada dan emang sold out gitu. Terus aku kadang iseng nanya kan, bukunya kapan lagi ada ya? Wah, itu tergantung penerbitnya gitu. Jadi emang seru banget sih, momen yang nggak bisa dilupain. Gitu. Iya, ini baru cerita 1 buku loh Kak Valen. Gimana nanti kalau ada buku kedua, ketiga dan seterusnya pasti lebih seru lagi. Iya sih. Nah, buku yang kedua. Kak Valen, kita mau nanya nih. Ini kan Kak Valen pernah jalan-jalan ke Eropa nih ya. Itu hanya sekedar jalan-jalan atau ada urusan pekerjaan nih Kak Valen? Iya, kalau ke Eropa itu sebenarnya niatnya jalan-jalan. Jadi gini, awalnya kita ke Eropa emang ada jalan-jalan waktu itu. Jadi pas waktu itu ke Paris bareng sama istri, emang niat pingin nabung, ngumpulin duit gitu kan. Terus ya udah akhirnya bismillah aja, emang cita-cita keluar negeri gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya kita ke Paris, jalan ke Eropa, keliling Eropa. Nah, di Paris itu ada juga kisahnya nih. Jadi di mana saya menulis kisahnya di dalam buku ini, menjadi tamu VVIP di Paris Saint-Germain, salah satu klub Liga Prancis, salah satu klub terkaya di dunia juga, namanya Paris Saint-Germain ya. Nah, di situ kita tulis nih, ada juga nih kisahnya nih. Tuh. Ini waktu pas momen saya jalan-jalan ke Paris. Ini salah satu orang pentingnya di Paris Saint-Germain, di klubnya. Kemudian kita dapat tour stadium. Terus kemudian ini kita ketemu bareng sama pemain-pemain bolanya gitu. Ini salah satu pemain sepak bola Paris Saint-Germain, yaitu timnas Argentina, dan juga pemain Paris Saint-Germain namanya Angel Di Maria. Ada juga beberapa pemain-pemain. Nah, ini juga pas banget nih tulisannya Dream Bigger, tapi tulisannya. Iya, Dreaming Big, Dream Bigger kan. Nah,
Jadi pas kita emang lagi ada momen jalan-jalan, saya ngabarin klien saya nih yang orang Paris ini gitu kan, bahwa memang waktu pas sebelumnya kita pernah ketemu. Waktu itu saya bantuin dia di salah satu event yang saat itu Paris Saint-Germain itu berniat untuk datang ke Indonesia. Waktu itu mau lawan timnas Indonesia. Nah saat itu kan aku bantuin segala macam sampai akhirnya si orang Paris ini terkesima atau terkesan dengan terkesan dengan apa yang saya kerjakan gitu. Akhirnya di ending perjumpaan dia kasih kartu nama. Nah dia ngomong, nanti kalau misalnya ke Paris kamu kabarin kita ya gitu. Nanti kamu kabarin kita, nanti nanti kita temuin. Tuh, sudah akhirnya setahun kemudian kita dapat kesempatan untuk bisa ke Paris. Saya dapat kesempatan untuk ke Paris bareng istri, mewujudkan impian istri juga. Karena salah satu dream mimpi kan, kayaknya sih nggak cuma istri saya juga deh. Kayak semua cewek tuh punya impian pengen ke Paris, bener nggak sih? Iya bener banget, termasuk bener aku. Gak sih? Kayak, iya, mudah-mudahan ya nanti setelah ini kita amin. mudah-mudahan bisa ke Paris. Nah ini salah satu foto atau momen di mana saya mewujudkan impian istri. Dan di saat kita bisa mewujudkan impian istri, alhamdulillah nih, ketika kita memudahkan urusan orang, ketika kita memudahkan urusan orang lain, kita bisa mewujudkan impian orang lain secara dengan mudah, Allah tuh mampu dan sangat-sangat mudah mewujudkan impian besar kita. Gitu. Amin. Jadi kita pernah dengar istilah kalau kamu memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan juga urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu memang real dan itu aku memang udah buktikan gitu. Dan akhirnya kita ke Paris, dapatlah kita tuh akses untuk bisa main ke kantornya Paris Saint-Germain, kemudian kita bisa main ke Tour Stadium. Nah, Tour Stadium, jadi Paris Saint-Germain ini kan salah satu klub terkaya di dunia, dan dia itu tidak membuka sembarangan Tour Stadium untuk orang umum. Nah, waktu itu yang boleh masuk ke stadion itu adalah satu tokoh penting, tokoh dunia, mungkin bisa dibilang presiden-presiden dari negara lain atau tokoh penting dunia, perdana menteri dari negara lain. Kemudian dua itu ada atlet internasional. Atlet internasional itu bisa jadi pebasket internasional, petenis internasional. Kemudian ada lagi artis Hollywood. Dan tokoh-tokoh penting lainnya, tokoh-tokoh dunia penting lainnya yang hanya bisa diberikan kesempatan untuk tur stadium. Dan saat itu saya bareng istri kan bukan siapa-siapa nih, kita cuma orang biasa kan, kita cuma orang Purwokerto, orang biasa yang pingin jalan-jalan ke Paris, kita cuma orang biasa, tapi ternyata disambut dengan sangat luar biasa. Mereka menganggap kita adalah tamu negara Indonesia. Itu luar biasa banget sih. Luar biasa banget, aku dengernya sampai merinding loh Kak. Aku juga pengen ke sana gitu jadinya. Wah, amin, mudah-mudahan pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin kok. Banyak banget teman-temanku yang punya cerita, Mas aku pingin banget keluar negeri, akhirnya dengan semangat dari buku ini alhamdulillah bisa terwujud gitu. Bukunya kadang dibawa mereka, ada yang bawa sampai ke Itali, ada yang bawa sampai ke Yunani, ada yang bawa sampai ke Jepang, ke Korea gitu, terus ke negara-negara Asia. Banyak banget yang bawa buku ini dan mereka selalu teringat gitu bahwa ternyata memang buku ini tidak menjanjikan apa-apa. Buku ini tidak menjamin bahwa kamu dengan baca buku ini pasti keluar negeri, tapi dengan buku ini kamu lebih bisa bersemangat lagi, lebih dijauhkan dari rasa malas, dan ketika kamu membaca buku ini lagi teringat bahwa aku ada mimpi yang harus aku perjuangkan. Aku ada mimpi, aku ada harapan yang aku realisasikan. Ada banyak orang yang aku harus bahagiakan. Orang tua, kemudian juga adik kita, keluarga. Itu adalah orang-orang yang memang harus kita bahagiakan. Betul banget. Nah, gitu. Menarik banget nih dari kisah hidup Kak Valen dan juga buku yang telah Kak Valen publish gitu ya.